Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratas sholihin rahimakumullah. Memuji dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang hari ini Allah masih memberikan taufik dan rahmatnya kepada kita sehingga mudah bagi kita melangkah ke masjid ini dalam rangka melaksanakan fardu Jumat berjamaah. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratas sholihin rahimakumullah. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dan mengingatkan kepada kita bahwa kata beliau ada dua hal dalam kehidupan dunia ini yang tidak ada yang bisa mengalahkan keutamaannya, tidak ada yang bisa mengalahkan kebaikannya dibandingkan hal lain. Khoslatani la syai'a afdalu minhuma. Kata baginda Nabi, ada dua perkara, tak ada lagi yang lebih baik daripada dua hal ini. Kalau dua hal ini ada pada diri kita, kalau dua hal ini ada pada diri dan keluarga kita, maka itulah sesungguhnya prestasi tertinggi. Itulah sesungguhnya kebahagiaan hakiki yang harus kita sadari, harus kita pertahankan hingga ajal datang nanti. Kata baginda Nabi, dua perkara yang paling hebat dalam hidup itu adalah al-imanu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia di muka bumi yang hidup saat ini jumlahnya kurang lebih 8 miliar orang. Dari 8 miliar itu tidak semuanya beragama Islam. Yang beragama Islam pun tidak semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika iman sudah tertanam dalam hati kita, maka kita harus menyadari bahwa kita telah mempunyai permata. Kita sudah mempunyai sesuatu yang lebih hebat daripada apapun yang kita miliki. Iman kepada Allah itulah prestasi tertinggi, kebanggaan yang tertinggi yang harus kita sadari dalam hidup kita. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratas sholihin rahimakumullah. Para ulama kemudian menjelaskan kepada kita tentang karakter atau sifat-sifat tentang iman kepada Allah. Yang pertama, iman kepada Allah iman itu adalah sesuatu yang bertingkat-tingkat. Artinya bahwa ada orang-orang tertentu yang mempunyai keimanan yang tinggi. Ada juga orang-orang tertentu yang imannya setengah-setengah. Ada juga yang imannya bahkan berada di level yang paling rendah.
yang imannya berada di level tertinggi, itulah yang disebut sebagai para rasul, para nabi, wal auliya, para wali-wali Allah, para kekasih Allah, wa syuhada, wa sholihin. Mereka lah orang-orang yang mempunyai tingkatan keimanan yang hebat. Maka oleh sebab itulah di dalam Al-Quran, dalam hal menyapa terhadap orang-orang yang beriman, Allah menggunakan kalimat yang berbeda. Ada ayat-ayat Al-Quran ketika Allah memerintahkan, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Ada juga Allah mengatakan al-mu'minun. Maka ya ayyuhalladzina amanu itu adalah panggilan kepada Allah, panggilan dari Allah kepada orang-orang yang beriman, yang tingkat keimanannya berada pada level yang baik, berada pada level yang bagus, berada pada level yang tinggi. Maka ayat puasa, kita perhatikan ayat puasa itu dipanggil kita oleh Allah dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Yaitu orang yang imannya berada di tingkatan yang baik, orang yang imannya berada pada level yang bagus. Maka jangan heran tidak semua dari orang kita yang mengaku beriman sanggup berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan ketika kita sanggup istiqomah menjalankan perintah puasa kemarin, maka kita betul-betul berada pada tingkatan ya ayyuhalladzina amanu, yaitu orang yang beriman yang tingkatannya lebih baik. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratas sholihin rahimakumullah. Kemudian sifat yang kedua dari iman kepada Allah itu adalah iman itu adalah sesuatu yang sifatnya fluktuatif, sesuatu yang sifatnya naik turun, sesuatu yang sifatnya pasang surut. Kita manusia selalu hidup dalam berbagai keadaan. Kadang kita senang, kadang berada pada keadaan sedih, kadang berada pada keadaan susah, atau kadang-kadang kita bahagia. Seperti itulah iman kita. Bahkan keimanan sebagian dari orang kita tergantung pada musim-musim tertentu. Ketika musim-musim banyak orang beribadah, maka imannya meningkat. Tapi ketika tidak berada pada musim ibadah, imannya malah menurun. Para ulama mengatakan al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Al-iman yazidu bit-tha'ah. Iman kita kepada Allah akan meningkat ketika kita melakukan ketaatan. Kita yang duduk di masjid ini dalam rangka melaksanakan fardu Jumat berjamaah adalah orang yang imannya yazid, orang-orang yang imannya bertambah dan meningkat kepada Allah. Tetapi juga iman itu wayanqus, iman itu nanti pada ada masanya kita akan turun. Apa yang menyebabkan iman itu turun? Wal iman yanqusu bil ma'asi. Iman kepada Allah akan menurun saat kita melakukan kemaksiatan. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratas sholihin rahimakumullah. Maka keadaan yang paling mengerikan adalah ketika ajal datang menjemput, kemudian iman sedang dalam keadaan surut. Saat ajal datang menjemput, iman dalam keadaan turun, maka itulah keadaan yang paling mengerikan dalam kehidupan kita. Maka oleh sebab itu selalu pertahankan keadaan bagaimana supaya iman selalu yazid, pertahankan keadaan supaya bagaimana iman selalu bisa bertambah, yaitu tetap laksanakan semua ketaatan, bergaul dengan orang yang selalu mengingatkan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang ketiga dari iman adalah iman itu adalah sesuatu yang abstrak. Iman itu adalah sesuatu yang tidak nampak oleh mata kita. Karena iman letaknya ada di dalam hati. Tak ada yang tahu bagaimana iman tidaknya kita kecuali diri kita sendiri dan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun iman itu adalah sesuatu yang abstrak, iman adalah sesuatu yang tak nampak oleh mata. Baginda Rasul telah memberikan tanda bahwa ada tanda-tanda yang nampak secara zahir untuk menilai sesuatu yang sifatnya batin. Kata baginda Nabi, kalau engkau menyaksikan orang itu
istiqomah melaksanakan sholat 5 waktu berjamaah, maka persaksikanlah bahwa orang itu beriman kepada Allah. Artinya bahwa walaupun iman adalah sesuatu yang abstrak, walaupun dia adalah perbuatan hati, iman membutuhkan amal, iman membutuhkan perbuatan, iman membutuhkan pembuktian melalui perbuatan dari amal dan tubuh kita. Maka oleh sebab itulah para ulama mengatakan la yaqbalullahu imanan bila amalin. Iman mengaku iman kepada Allah, tetapi tak mau beramal, tak mau taat, tak mau melaksanakan sholat, tak mau melaksanakan perintah, la yaqbalullah. Allah tak terima imannya orang yang seperti itu. Wala amalan bila imanin, dan sebaliknya Allah juga tak akan menerima amal perbuatan yang tidak dilandasi dengan keimanan kepadanya. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratas sholihin rahimakumullah. Menyadari bahwa iman adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita, itu adalah sesuatu yang penting, adalah sesuatu yang harus kita banggakan, harus kita jaga. Maka para ulama mengajarkan doa kepada kita, Allahumma tsabbitna bil iman. Ya Allah, mantapkanlah kami ini ya Allah dengan keimanan. Mantapkanlah iman yang ada dalam diri kami ya Allah. Jangan cabut iman ini sebelum malaikat Israel datang mencabut nyawa kita. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratas sholihin rahimakumullah. Yang kedua, sesuatu yang paling berharga yang kedua kata baginda Nabi, tak ada lagi yang lebih berharga dari dua hal itu. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah an-naf'u bil muslimin, yaitu menebarkan manfaat kepada orang lain. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratas sholihin rahimakumullah. Hidup bukan tentang bagaimana kita tidak berbuat masalah. Hidup bukan tentang bagaimana kita tidak berbuat kejahatan. Hidup yang standarnya hanya yang penting tidak berbuat salah. Hidup yang standarnya hanya yang penting tidak berbuat onar, yang penting tidak berbuat jahat. Itu adalah hidup yang standarnya paling rendah. Hidup standar yang paling tinggi, hidup standar yang diajarkan oleh agama kita, yang diajarkan oleh junjungan kita adalah hidup yang selalu berusaha untuk menebarkan manfaat. Hidup yang selalu berpikir untuk selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Maka tidak penting seberapa tinggi jabatan kita, tidak penting di sisi Allah seberapa banyak harta kita, seberapa tinggi pendidikan kita. Itu semuanya tidak penting. Yang penting adalah apakah yang kita miliki itu bisa bermanfaat kepada orang lain. Apakah harta yang banyak itu bisa menjadi sarana bagi kita, wasilah atau perantara bagi kita untuk menebar manfaat kepada orang lain? Jika tidak, maka harta yang kita miliki tak bernilai apapun di sisi Allah. Jabatan yang katanya tinggi yang membuat kita dihormati oleh orang lain itu, apakah jabatan yang tinggi itu justru hanya menyusahkan orang, mempersulit kehidupan orang? Jabatan yang hanya mempersulit kehidupan orang itu sesungguhnya adalah sesuatu yang bukan nikmat dari Allah. Itulah nikmat, karena membuat sesuatu, membuat kita, menyebabkan orang lain mendapatkan kesulitan dalam hidup kita. Pendidikan yang tinggi tak bernilai apa-apa di sisi Allah jika pendidikan yang tinggi itu tidak membuat dia menebarkan manfaat. Maka tak peduli seberapa tak punyanya kita, seberapa kecil penghasilan kita, seberapa kecil jabatan kita, atau mungkin kita tak berpendidikan, itu sesuatu yang tak penting dalam agama kita. Yang penting adalah bagaimana kita mampu menebar manfaat, memberikan manfaat kepada orang lain. Hadirin ma'asyiral muslimin wa zumratas sholihin rahimakumullah. Iman kepada Allah, manfaat kepada manusia, itulah capaian terhebat dalam diri kita. Itulah prestasi tertinggi. Kalau itu ada pada diri kita, ada pada keluarga kita,
ada pada anak kita iman kepada Allah dan dia mau beri manfaat kepada orang lain, maka berbahagialah. Kita berada pada hidup, berada pada jalan yang memang betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita iman yang mantap, dan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk menebar manfaat kepada orang lain. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala